Perkenalkan, nama saya Christina Natalia Siregar, NPM 2001010204, kelas PGA 4, tugas kuis PKN. Soalnya, sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006, tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jawabannya, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan pasar dan menengah. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Norma hukum dan peraturan. 3. Hak asasi manusia. 4. Kebutuhan warga negara. 5. Kondisi negara. 6. Kekuasaan dan politik. 7. Pancasila meliputi. 6. Globalisasi. Oke, soal nomor 2, PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN di SD. Jawabannya itu bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satuan rangkai proses untuk mengajarkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab, sehingga dapat berperan aktif dan dalam masyarakat sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, soal yang ketiga, jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. Jawabannya itu, perbedaan pembelajaran terpadu dan konvensional itu: 1. Pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran terpadu memberikan pengelolaan langsung maupun tidak langsung. 3. Batas antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas pada pembelajaran terpadu. 4. Pembelajaran terpadu dapat berkembang dengan minat dan bakat. 5. Pendekatan konvensional merupakan pendekatan pembelajaran. Yaitu soal nomor 5 dilanjutkan, paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersifat jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri, yaitu jawabannya, paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multimedia ataupun multimedia sosial atau bersifat jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Yang bersifat multidimensional atau berisi jamak yaitu: 1. Pandangannya yang pluralistik uniter. 2. Sikap dalam menempatkan individu, negara, dan bermasyarakat global harmonis. 3. Tujuan yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan. 4. Konteks yang menghasilkan pengalaman belajar yang eksekutif. Oke, dilanjutkan soal nomor 6. Jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD, yaitu: tujuan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yaitu terus berkembang secara positif dan demokrasi untuk membentuk diri berdasarkan karakter bermasyarakat negara agar hidup bersama. Selanjutnya, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam bercaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Selanjutnya itu, membentuk pribadi siswa yang memiliki sikap jujur. Terus dilanjutkan soal nomor 7. Jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra, yaitu PKN sebagai program kurikuler. Maksudnya adalah bahwa PKN merupakan bagian dari program pendidikan dan dirancang diajarkan pada peserta didik.
yaitu bahwa PKN adalah merupakan bagian dari bidang kajian yang bersifat ilmiah karena PKN adalah sebuah ilmu makna, pendekatan, dan metode penelitian yang digunakan harus ilmiah. Ketiga, sementara PKN sebagai kultural maksudnya adalah PKN adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial atau kultural kewarganegaraan. Terus soalnya nomor 8, bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? Jawabannya adalah dalam hal ini saya akan membahas mengorganisasikan dalam pembelajaran PKN dengan tema kedisiplinan, strategi mengorganisasikan pembelajaran PKN bertujuan agar nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan pembelajaran PKN yang maksimal dan mampu menghasilkan peserta didik yang dapat mengerti, memahami, serta mengamalkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 9, sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas, yaitu jawabannya adalah 1. Sikap dan perbuatan menghargai hak dan kewajiban serta kepentingan orang lain. 2. Menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Saling menghargai. 4. Tidak membeda-bedakan. 5. Mendahulukan kepentingan umum. 6. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 7. Berperilaku saling memberi. 8. Menghargai hak orang lain. 9. Menjunjung tinggi toleransi dan kerjasama. 10. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing. 5. Yaitu konsep, terus nilai, moral, dan norma. Tentang konsep itu, suatu kata yang bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, dan peristiwa. Nilai, harga, makna, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersilat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Moral, ukuran baik buruknya seorang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Norma, aturan yang bersifat rambu-rambu yang mengabaikan ukuran tertentu yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Contoh konsep itu yaitu konsep budaya, konsep sosial, konsep bahasa, konsep pendidikan, konsep hukum. Terus nilai moralnya itu adalah remaja yang tidak berperilaku sopan, anak yang tidak memiliki etika, orang yang tidak ramah. Moral yang baik yaitu menghormati yang lebih tua. Nilai sikapnya itu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai ekstrakurikuler, nilai ujian. Terus normanya adalah norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa.